dikasihi Tuhan? Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Kita siapkan Alkitab kita dan kita buka di Kejadian 17 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus sunat." Amin. Diberkati kita yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini, tema pagi ini adalah melakukan rencana Tuhan. Melakukan rencana Tuhan. Melakukan rencana Tuhan. Bapak Ibu ada yang tahu seperti apa sih melakukan rencana Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang sudah mengerti? Melakukan. Kalau bahasa Jawanya apa melakukan? Ngelakoni nggih. Nindakake. Nindakake. Melakukan, nindakake. Pasti ada sesuatu yang dilakukan. Nindakake, melakukan, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Betul? Betul apa salah? Melakukan, misalnya melakukan, berarti aku meh blonjo ning nggone warunge Bu siapa ini dekat sini. Berarti saya mau melakukan apa? Belanja di warung itu. Berarti melakukan, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Rencana sekarang, rencana. Bapak Ibu, rencana. Apa itu rencana? Bapak Ibu pasti tahu sih semuanya. Rencana. Rancangan. Bahasa Jawanya apa? Rencana. Napa Mbah tahu? Rantaman nggih. Rencana, rantaman. Saya ambil contoh biar Bapak Ibu lebih jelas. Saya ambil contoh rencana. Ketika saya menginginkan membangun sebuah
rumah. Berarti saya harus merencanakan dulu. Ketika saya mau membangun rumah, saya tidak ingin rumah saya itu biasa-biasa saja. Pasti keinginan Bapak Ibu semua, rumah itu, tempat tinggal itu yang terbaik. Betul? Nah, ketika saya ingin membuat rumah, saya buat sendiri, itu pasti tidak bisa bagus. Saya harus merencanakan, berkonsultasi dengan yang ahlinya. Siapa ahlinya? Tukang. Ada yang lebih ahli lagi. Siapa? Yang rencana itu, yang buat rumah, desain interior ataupun ya yang itulah. Saya harus berkonsultasi kepada yang ahlinya, sehingga apa yang saya buat, apa yang saya rencanakan, rumah yang saya rencanakan itu akan bagus. Lebih dari itu, apa? Pasti kita ingin berbeda dengan yang lain, ya itu pasti itu. Makanya kita harus datang ke ahlinya untuk merencanakan sesuatu yang lain. Pasti di tempat ahli itu, ahli desain grafis, pasti jenengan akan dikasih yang lain dari yang lain, beda dari yang lain. Itu tujuan kita merencanakan sesuatu. Tujuan saya merencanakan rumah tadi, sehingga rumah saya berbeda dengan yang lain. Berarti berarti rencana Tuhan. Tuhan ya, Tuhan. Melakukan rencana Tuhan berarti melakukan sesuatu yang sudah dirancangkan Tuhan, yaitu rancangan Tuhan itu pasti baik. Kita kembali ke firman Tuhan. Ada rencana apa sih yang ada di dalam perikop ini? Kita akan cari bersama-sama. Melalui firman Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Di ayat yang kedua sampai yang ke-9 itu berisi tentang rencana Tuhan untuk Abraham dan keturunannya. Kita lihat apa saja rencana-rencana Tuhan itu. Yang pertama, Tuhan menjadikan Abraham sebagai jumlah bangsa besar. Tadi di ayat yang ke-4. Ya, biasanya di Perjanjian Baru juga sering disebut bahwa Abraham adalah bapak orang percaya. Terus yang kemudian rencana Tuhan yang selanjutnya, keturunannya akan menjadi sangat banyak dan akan menjadi keturunan raja-raja, tidak hanya raja tapi raja-raja. Terus selanjutnya, Tuhan akan memberi keturunan seluruh tanah Kanaan. Tuhan akan memberi keturunannya seluruh tanah Kanaan. Kenapa kok di situ tidak ada Abraham ya? Betul, di situ tidak ada Abraham kan? Yang diberi adalah keturunannya seluruh tanah Kanaan. Yang kemudian Tuhan akan menjadi Allah Tuhan akan menjadi Allah dia dan menjadi Allah keturunannya, dan perjanjian itu untuk selama-lamanya.
itu tadi di ayat yang kedua sampai 9 itu tentang janji-janji Tuhan. Dan di ayat yang ke-10 ini semua adalah perjanjian yang harus dilakukan Abraham dan keturunannya, yaitu setiap laki-laki keturunannya Abraham harus disunat. Semuanya itu adalah rencana Tuhan untuk Abraham dan keturunannya. Kenapa kok Tuhan repot-repot merencanakan sedemikian rupa untuk Abraham dan keturunannya? Kenapa? Ada yang tahu? Karena Tuhan ingin Abraham dan keturunannya, dalam perikop ini adalah bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Seperti saya tadi, saya ingin berbeda, rumah saya ingin berbeda dengan yang lain. Begitu juga Tuhan, yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin bangsa Israel dan keturunannya Abraham berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Begitu juga dengan kita semua. Tuhan ingin kita semua berbeda dengan lingkungan sekitar kita. Kita memperoleh kasih karunia Tuhan, dan itu berbeda dengan di sekeliling kita. Dan bagaimana kita bisa melakukan rencana-rencana Tuhan itu? Kita akan belajar bagaimana kita akan bisa melakukan rencana-rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin kita semua itu terlibat dalam rencana Tuhan. Kita semua ingin, Tuhan ingin Tuhan itu kepengen kita semua ini masuk dalam rencana Tuhan yang besar, sehingga yang dicita-citakan Tuhan nanti itu boleh terlaksana dengan baik. Nah, terus bagaimana caranya kita melakukan rencana-rencana Tuhan itu sebagai partner atau sebagai partner ya, kita dengan Tuhan itu adalah partner untuk melakukan rencana Tuhan. Bagaimana? Yang pertama, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Ketika Abraham di usianya yang ke-99 tahun, dia masih setia menanti janji Tuhan. Dan 99 tahun itu perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang. Yang di sini tuh umur yang paling sepuh berapa ya kira-kira? 80-an? Nggih. Itu 80 aja sangat panjang nggih. Apalagi 99 tahun. Itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Dan tidak hanya itu, tidak enak kepenak menanti janji Tuhan selama 99 tahun. Pasti ada susah, senang, terus apalagi kecewa, apalagi ragu-ragu. Itu semuanya pasti menghampiri kita semua. Tidak hanya kita, tapi Abraham di situ juga menanti janji-janji Tuhan selama 99 tahun itu. Kok ora teko-teko nggih janji Tuhan itu? Karena katanya Tuhan berjanji kepada saya, tetapi kok tidak datang-datang sampai umurnya yang ke 99 tahun. Dalam kehidupan kita, ketika
kita menanti janji-janji Tuhan, terkadang kita juga seperti itu. Kita merasakan kecewa, kita merasakan mangu-mangu, merasakan gelisah, merasakan Tuhan itu tidak menolong saya, sering seperti itu. Tetapi pagi ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan termasuk saya bahwa kita harus tetap setia untuk menanti janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Maka dari itu, untuk mengetahui rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua, kita harus setia kepada Tuhan. Contohnya biaya Mas, setia kepada Tuhan itu. Bapak Ibu, contohnya bagaimana? Contohnya, saya kasih gambaran saja. Contohnya, semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika saya mau firman ini, rencana Tuhan itu ada aja. Yang diserang itu kelemahan saya. Bapak Ibu tahu kelemahan saya? Apa? Sakit, ya, betul. Setiap kali ya saya mendapatkan berkat Tuhan untuk menyampaikan firman. Yang terakhir itu sampai tadi pagi jam 4 saya itu masih merasakan tidak enak badan, panas sekali. Itu berawal dari saya pulang kerja, kebetulan kemarin saya kerja itu dari pagi sampai sore, sampai malam baru pulang. Terus pulang kerja kok malah tidak enak badan. Terus minum obat, istirahat sampai jam 4. Wah, jam 4 tangi. Rencana saya mau persiapan rencana. Tapi badannya tidak kuat. Ya sudah, minum obat. Tuhan, besok saya khotbah. Saya butuh mujizat Tuhan. Sebelum saya minum obat, saya seperti itu. Tapi saya terus istirahat sampai jam berapa ya tadi? Jam 5. Jam 5. Ya memang agak sedikit meriang ya. Tetapi saya harus melakukan tanggung jawab saya. Saya harus setia ini melakukan firman Tuhan, menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya biar saya lebih enakan, saya mau mandi sama air hangat. Saya dibuatkan istri air hangat, tapi ternyata Bapak Ibu tahu airnya tidak panas. Tapi itu semua rencana Tuhan. Kenapa seperti itu? Supaya saya lebih seger. Yo anget ya untuk hati saya. Soalnya saya biasanya ini ya. Kalau saya mandi air hangat, di akhir mandi air hangat, saya pasti siram pakai air dingin supaya badan saya fresh. Kalau tetap pakai air hangat, biasanya ya gitu-gitu, tetap tidak fresh. Nah, pada akhirnya saya bisa datang ke sini dan saya boleh memberitakan firman Tuhan itu karena anugerah dan rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya dan Bapak Ibu semuanya harus setia ketika kita mendapat panggilan Tuhan. Tidak hanya di sini, Bapak Ibu sudah berangkat ke gereja itu adalah wujud kesetiaan Bapak Ibu semuanya. Itu contohnya, biar Bapak Ibu tahu dan gamblang apa itu setia kepada Tuhan. Yang kedua,
hidup kudus dan tidak bercela. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah kudus di hadapanku dan tidak bercela. Itu adalah, saya mau katakan bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. Hiduplah kudus. Tuhan memerintahkan kita supaya kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu kudus pada dasarnya. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Memang ya tidak mudah ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Banyak sekali godaan, ya termasuk tadi yang saya contohkan. Hidup kudus itu susah, tetapi kita tidak boleh menyerah, ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Wong saya di sini aja, saya memberitakan firman Tuhan aja, tidak luput dari dosa ataupun kesalahan. Tapi saya harus tetap berusaha untuk membagi berkat kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ya tadi dengan berdoa dulu, sehingga apa yang saya sampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya harus tetap berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Kita harus tetap berusaha, biarpun itu sulit ataupun itu susah, hidup kudus di hadapan Tuhan itu. Dan ketika kita menjadi hidup kudus, setia dengan Tuhan, kita akan menjadi berkat buat semuanya, semua orang di sekeliling kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kita harus membangun komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Tadi setia yang pertama, yang kedua hidup kudus, kemudian yang ketiga untuk melakukan rencana Tuhan yaitu kita harus berkomunikasi, membangun komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Seperti ayat yang ketiga, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Itu artinya Abraham berkomunikasi dengan Tuhan. Sujud, berdoa. Dia berdoa dengan Tuhan. Membangun komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya, dan yang terpenting adalah Abraham mau melakukannya untuk Tuhan. Terus aplikasi untuk kehidupan kita sepanjang perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Pastinya kita semua secara pribadi berdoa, ya, berdoa sama Tuhan setiap harinya. Ya, Bapak Ibu ya. Ada yang tidak berdoa? Semuanya pasti berdoa. Tetapi ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan, itu tidak harus masuk kamar, terus pintunya dikunci, kita berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya seperti itu. Tetapi ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan, itu bisa setiap saat, bisa setiap waktu, bisa setiap detik. Misalkan ketika kita dalam perjalanan, kita
ada sesuatu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita di dalam kegiatan kita sehari-hari, misalkan memasak ataupun kegiatan kita belajar sebagai siswa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Sulit enggak kira-kira? Boten nggih? Tidak sulit ya berkomunikasi dengan Tuhan itu? Tidak? Apa sulit? Biasanya yang ditakutkan itu ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kadang tekan rak ya, dongaku apapun saya berbicara sama Tuhan itu nyampe enggak? Sering kali kita takutkan, berarti kita masih ragu-ragu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan, baik entah apa terjadi sesuatu atau hal-hal yang buruk terjadi sama kita, saya pastikan itu semua dalam rencana Tuhan. Kalau kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan, kita sudah meminta dengan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu semuanya itu adalah rencana Tuhan. Saya mau kasih contoh lagi. Saya kasih contoh yang real. Ini terjadi dalam hidup saya. Saya selalu kasih contoh itu yang berhubungan dengan apa yang saya alami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu itu di daerah Semarang, waktu dulu itu tahun berapa ya? Berapa tahun yang lalu? Kalau tidak salah 2 tahun atau berapa tahun? Itu ada banjir besar, sini juga kelihatannya tempat Pak Toto juga banjir. Semuanya banjir dan jalanan itu semuanya macet, tidak bisa dilalui. Ketika kita dan waktu itu ada salah satu orang tua dari direksi di tempat kami bekerja, itu ada yang meninggal di sana. Dan kita semua harus pasti untuk direksi ataupun yayasan itu harus pastinya akan ke sana. Dan kebetulan ada teman saya yang sudah berangkat ke sana dan menginfokan bahwa jalannya tutup total, tidak bisa akses jalan ke sana. Dan waktu saya mau pulang, saya diinfo ada permintaan nganter yayasan, itu sak dhuwure direksi, Bapak Ibu. Gimana perasaannya? Jalan tidak bisa dilalui dan saya harus mengantar ke sana. Permintaan nih jenengan sing berangkat, tidak boleh yang lain. Gimana Tuhan ini? Saya mau menolak juga tidak bisa, ya. Saya tidak mau juga tidak bisa. Saya mau tidak mau harus berangkat, tapi kondisinya seperti itu. Kemudian saya minta pertolongan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, jalan tidak bisa dilalui, saya harus mengantar, dan itu harus saya lakukan. Berangkatnya itu nanti jam berapa ya? Saya lupa. Sekitar jam 5 sore. Nah, itu tambah parah lagi. Berangkatnya jam 5 sore. Ketika itu sudah saya berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, ya memang kalau ini kehendak Tuhan, saya jalani. Saya sudah siap, kemudian saya pulang.
Sampai di rumah dan jam 4 saya dikabari cancel, tidak jadi. Itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya berkomunikasi dengan Tuhan, ya apapun yang terjadi kita lakukan, dan berkat Tuhan tidak mengingkarinya. Itu terjadi bukan hanya sekali, sering kali seperti itu saya lakukan. Ketika saya tidak mau, tapi saya harus melakukannya, ya saya kembalikan ke Tuhan. Rencana Tuhan itu apa sih dalam kehidupan saya serahkan. Dan saya harus berkomunikasi, apapun yang terjadi, baik ataupun buruk, nantinya, ke depannya, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah berkomunikasi dan semuanya akan indah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya seizin Tuhan. Semuanya adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan di dalam hidup Abraham dan keturunannya tadi, Tuhan ingin mereka berbeda dengan yang lain. Tuhan ingin bangsa Israel berbeda dengan yang lain untuk melakukan tujuannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga kita semua, kita harus melakukan rencana Tuhan, yaitu dengan setia, dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, membangun komunikasi kepada Tuhan, sehingga apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita boleh dilakukan dengan sukacita, dan damai sejahtera akan menanti kita di akhirnya nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.